Hai, perkenalkan nama saya Risa Francisca. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi jantung. Anatomi jantung terdiri dari beberapa lapisan yang mendukung dan melindungi fungsi jantung. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang mengenai lapisan-lapisan tersebut. Yaitu yang pertama ada perikardium. Perikardium adalah selaput yang membungkus jantung terdiri dari beberapa lapisan utama, yaitu perikardium fibrosa atau lapisan luar. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi jantung serta menjaga posisinya di dalam rongga dada. Ia juga mencegah jantung mengembang terlalu berlebihan ketika volume darah meningkat. Kemudian ada perikardium serosa atau lapisan dalam, terdiri dari dua lapisan lagi, yaitu lapisan parietal yang menempel pada perikardium fibrosa dan lapisan visceral yang menempel langsung pada permukaan jantung melapisi bagian luar miokardium. Dan yang kedua, epikardium atau bagian luar jantung. Lapisan ini merupakan bagian dari perikardium serosa. Epikardium ini melapisi permukaan jantung dan terdiri dari jaringan ikat yang mengandung pembuluh darah, saraf, dan lemak yang memberikan perlindungan dan nutrisi kepada jantung. Ketiga, miokardium atau lapisan otot jantung. Miokardium adalah lapisan yang paling tebal dan berfungsi sebagai otot jantung yang bertanggung jawab untuk kontraksi jantung. Miokardium terdiri dari jaringan otot kardiak yang memungkinkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang keempat, endokardium, lapisan dalam jantung. Endokardium adalah lapisan yang paling dalam melapisi ruangan-ruangan jantung serta kutub jantung. Lapisan ini halus dan tipis, berfungsi untuk mengurangi gesekan antara darah dan dinding jantung saat darah mengalir. Kemudian ada 4 ruangan dalam jantung, yaitu ada atrium kanan, menerima darah yang kaya akan karbon dioksida melalui vena cava superior dan inferior. Ventrikel kanan, memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk dibersihkan dari karbon dioksida dan dipenuhi oleh oksigen. Kemudian ada atrium kiri, menerima darah yang sudah dipenuhi oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Ventrikel kiri, memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian katup jantung yang terdiri dari katup tricuspidalis yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, mencegah darah mengalir balik ke atrium kanan. Katup pulmonalis mengatur aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis. Kemudian ada katup biskupit, terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri, mencegah darah mengalir balik ke atrium kiri. Dan yang terakhir ada katup aorta, mengatur aliran darah dari ventrikel kiri ke aorta. Kemudian pembuluh darah besar yang terdiri dari aorta, yaitu pembuluh darah terbesar yang membawa darah kaya oksigen dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Dan ada vena cava superior dan inferior yang membawa darah yang miskin oksigen dari tubuh kembali ke jantung atau atrium kanan. Dan kemudian ada arteri pulmonalis yang membawa darah dari ventrikel kanan ke paru-paru. Dan yang terakhir yaitu ada vena pulmonalis, yaitu membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke atrium kiri. Kemudian dinding jantung yang terdiri dari epikardium, yaitu lapisan terluar jantung. Miokardium, lapisan otot jantung yang berfungsi memompa darah. Dan yang terakhir endokardium, lapisan dalam jantung yang melapisi ruangan jantung.